Jangan buru-buru tergiur sama baterai raksasa 8000 mAh milik Tecno Megapad 2 yang mau masuk resmi ke pasar tanah air. Karena kalau abang nggak tahu, tablet ini punya dosa besar di sektor pengisiannya cuma mentok di 18 watt saja. Bayangin aja, baterai sebadak ini kalau dicas bakal memakai fast charging 18 watt, bakal butuh waktu berjam-jam. Makanya tonton ulasan tim forum gadget ini sampai habis, biar uang abang nggak mubazir buat beli. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Tecno Megapad 2 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita bahas dari poin utamanya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal desain dan juga build quality yang mewah. Tablet ini udah menggunakan material metal yang solid di seluruh bodinya, bikin feel genggamannya terasa kokoh dan juga mahal. Hebatnya lagi, walaupun memakai bahan metal, bodinya tetap tipis banget, cuma 6,6 mm dengan bobot 484 gram saja. Jadi kalau abang mau menggunakan buat kerja mobilitas tinggi atau sekedar di bawah nongkrong, gak bakal bikin tangan cepat pegal dan tampilannya gak kelihatan ringkih sama sekali. Kelebihan yang nomor 2 ini berbekal layar yang memanjakan mata. Ukuran tablet ini cukup luas, yakni 11 inci dengan resolusi tajam 2,5K, berpanel IPS LCD dengan refresh 90Hz. Perpaduan resolusi tinggi dengan refresh mulus ini bikin transisi menu dan scrolling sosial media terasa halus banget. Tingkat kecerahannya juga tembus 550 nit, aman dipakai di luar ruangan, dan udah dapat sertifikasi TUV Rinland Flicker Free plus Low Blue Light. Buat menonton film berjam-jam atau maraton series malaman, mata abang dijamin gak bakal gampang lelah. Beralih ke kelebihan yang nomor 3, yakni sistem audionya cukup menggelegar. Tecno gak pelit karena langsung memberikan 4 speaker sekaligus di sisi-sisinya. Penempatan speakernya ini bikin separasi suaranya benar-benar imersif, jernih, dan dentuman bassnya terasa pas di kelas harganya. Cocok banget buat nemenin abang multimediaan, bermain game, atau menonton bioskop mini di dalam kamar tanpa perlu bantuan speaker eksternal lagi. Beralih ke kelebihan yang nomor 4, yakni berbekal fitur konektivitas super lengkap. Gak cuma ngandelin koneksi WiFi di rumah, tablet juga dengan model Tecno T1103 ini sudah mendukung jaringan 4G LTE. Jadi kalau abang bawa keluar rumah, ke tempat kerja, atau pas lagi di jalan, tablet ini tetap bisa internetan menggunakan SIM biasa. Nilai plusnya lagi, slot microSD-nya juga tembus 2TB, storage abang gak bakal kehabisan tempat buat menyimpan file film atau dokumen kerjaan yang menggunung. Sementara untuk kelebihan yang nomor 5, yakni performanya stabil di kelas harganya. Berbekal dapur pacu chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer berkecepatan 2,2 GHz, dipadukan dengan RAM LPDDR4X dengan media penyimpanan sudah UFS 2.2. Untuk penggunaan harian seperti multitasking, buka banyak aplikasi, atau menonton streaming sampai bermain game casual, ini udah saset banget tanpa ada drama lag atau patah-patah yang mengganggu. Dan untuk kelebihan yang terakhir, yakni berbekal fitur HiOS 16 berbasis Android 16 fungsional. Kini tampilannya gak polosan lagi karena udah bawa ekosistem pintar buatan Tecno sendiri, seperti Tecno Smart Hub, EA Snap Memo buat nyatet cepat, Min Hub Text EA, dan tombol cepat AI. Bahkan yang paling ngebantu, aplikasi VVS Office udah langsung terpasang dari pabrikan. Ini mendefinisikan ulang tempat kerja portable yang praktis banget buat produktivitas harian abang. Sekarang mari kita buka-bukaan soal beberapa kekurangan yang wajib kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni kecepatan fast chargingnya cukup lambat. Seperti yang saya senggol di awal tadi, baterainya emang badak 8000 mAh, tapi chargingnya cuma 18 watt via USB Type-C. Ini adalah kombinasi paling yong karena proses ngecasnya dari kosong sampai penuh bakal memakan waktu yang cukup lama. Kalau abang tipikal orang sibuk yang butuh serba cepat dan gak sabaran, poin ini bakal sangat mengganggu kenyamanan harian abang. Kekurangan yang nomor 2 yakni masa depan update OS-nya masih menjadi misteri. Tablet ini emang udah rilis bahwa versi software paling baru yakni OS Android 16 dengan tampilan skin HiOS 16. Tapi masalahnya, sampai detik ini pihak Tecno belum memberikan kejelasan atau jaminan resmi apakah tablet ini bakal dapat pembaruan OS ke depannya. Jadi kalau abang tipe orang yang mau menggunakan tablet ini buat investasi jangka panjang sampai 3 atau 4 tahun ke depan, absennya jaminan update ini agak bikin was-was. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni sektor keamanan dan fiturnya cukup minimalis.
Tablet ini nggak punya sensor fingerprint atau fisik sama sekali, baik di bodi belakang maupun tombol power. Jadi urusan sistem keamanan biometrik cuma ngandelin face unlock menggunakan kamera depan 8 megapiksel saja. Kalau kondisi ruangan lagi agak redup atau gelap, siap-siap aja mesti repot ketik password manual karena face unlocknya bakal kesusahan kenalin muka abang. Kesimpulannya, Tecno Megapad 2 ini sebenarnya tablet yang seimbang dan asik banget buat kebutuhan multimedia. Karena layarnya udah tajam 2,5K, pakai body metal kokoh dengan speaker lantang ada 4, serta performanya Helio G99 yang udah teruji stabil. Tapi ingat, abang harus siap kompromi sama waktu ngecasnya yang lama yaitu 18 watt fast charging saja. Kalau abang tertarik pantau perkembangannya, tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.